Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam program Thank God It's Monday. Mari kita mengawali minggu ini dengan duduk diam di kaki Tuhan. Mari kita memulai seluruh aktivitas kita dengan mendengarkan suaranya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati setiap kita. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik. Bersyukur buat kemurahan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk
pujian hanya bagimu, hanya untukmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu ya Bapa, selain dengan puji dan sembah Engkau. Kami mau jadikan Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Bertahtalah di dalam hidup kami Tuhan, dan pimpin hidup setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Hari ini saya akan berbicara dengan tema berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Ada ayat yang saya kutip di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kita tahu bahwa seorang murid Yesus yang fenomenal, saya katakan, bernama Petrus, itu memiliki sesuatu hal yang sangat luar biasa. Petrus adalah salah satu 3 murid Yesus yang paling dekat dengan dia. Dan kita juga tahu Petrus 3 kali menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, Petrus juga melihat kubur Yesus kosong. Dan kita juga tahu ada 3 kali pertanyaan Yesus yang diberikan kepada Petrus, yaitu tentang kesetiaannya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan kita tahu waktu 3 angka yang saya sebutkan tadi, itu merupakan sebuah Petrus yang penakut, Petrus yang tidak terlalu berani, walaupun ada satu saat dia sangat respon, reaktif, tetapi ada hal-hal tertentu. Petrus menjadi seorang yang kecil hatinya, kecut hatinya, dia tidak berani tampil di depan. Tetapi seiring dengan ayat yang tadi kita baca, ketika Yesus naik ke surga dan dia mencurahkan kuasa Roh Kudus, maka angka 3 yang buat Petrus yang merupakan hal yang negatif, saya katakan, tiba-tiba ketika dia berkhotbah dan dia dikuasai oleh Roh Kudus, maka angka 3 itu terjadi pelipat gandaan dengan 3.000 jiwa diselamatkan. Melalui kuasa Roh Kudus, kehidupan Petrus berkobar-kobar dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu merupakan dasar mula-mula gereja dibangun di muka bumi ini. Itu karena berkat khotbah Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus. Belajar dari pribadi Petrus, bagaimana kehidupan kita, saudara? Hidup dalam situasi seperti ini, apakah kita selalu takut? Apakah selalu kita berpikir apa yang akan aku lakukan di masa yang akan datang? Mari seiring dengan firman Tuhan yang kita dengar, kita bangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Kita berkobar-kobar bukan karena kita mampu melakukan itu sendiri, tetapi ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita dan kita mampu berkobar-kobar melakukan semuanya, menatap di masa yang akan datang dengan yang lebih baik, maka saya yakin kita tetap katakan dalam kondisi apapun juga bahwa Tuhan itu baik adanya. Dan di sini ada 2 hal yang kita akan kupas bersama-sama. Apabila kita berkobar-kobar di dalam kuasa Roh Kudus,
Yang pertama, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan menghasilkan sikap yang membuat kita lebih semangat. Kata semangat buat saya adalah sebuah awal dari kemenangan yang akan kita raih. Dengan semangat kita akan memunculkan sebuah pemikiran dan perbuatan yang penuh dengan sikap optimis. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan di dalam segala keadaan. Ironis bukan, ada banyak anak Tuhan yang kalah di dalam peperangan kehidupan ini bukan karena menjalani kehidupan karena berbuat dosa saja, tetapi sikap diri yang kita selalu dikendalikan oleh kesukaran, masalah, dan itu yang selalu menghantui dalam kehidupan kita. Sehingga akan muncul kehidupan kekhawatiran, ketakutan, dan kita akan bertanya mungkin, masih adakah kuasa Tuhan? Mari sikap itu kita buang jauh-jauh, mari kita kobarkan sikap yang dikendalikan oleh Roh Kudus, tetap berkobar-kobar, dan kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala perkara. Mari nikmati kehidupan ini dari hari ke hari. Setiap waktu kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita bisa menikmati arti kehidupan ini. Dan kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sepenuhnya mengendalikan pemikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan sehingga dalam medan pertempuran kehidupan kita akan selalu menang. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan yang luar biasa. Kiranya dengan berkobar di dalam Kristus, maka karya Roh Kudus, karya ilahi itu, semuanya dapat kita nikmati. Dan kita bisa melangkah, menatap di masa yang akan datang dengan penuh percaya kepada Tuhan. Jadi sikap berkobar-kobar akan menghasilkan hidup yang bersemangat. Dan yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus kita akan mengalami proses pemulihan lebih cepat. Saya ingin katakan sebuah ilustrasi, kalau kita makan di satu restoran dan biasanya ada koki dan dapurnya dia ada di depan, maka saudara akan mendengar gemuruh. Gemuruh dalam situasi yang konstan, yaitu apa? Yaitu api kompor yang dimiliki oleh koki tadi. Dan koki akan menyalakan api kompor semakin besar, semakin menyala. Karena dia tahu kunci keberhasilan dalam sebuah masak, dia harus dibangun oleh dasar api yang besar. Saudara bisa bayangkan ketika kita pesan masakan dan koki tidak punya kompor dengan api yang besar, tetapi hanya sebuah lilin misalnya. Walaupun sama api, tetapi api kecil itu, bagaimana masakan itu bisa disajikan dengan cepat? Tidak, mustahil. Tetapi kalau koki itu memiliki kompor yang besar, menyala, sehingga pesanan banyak seberapapun juga, maka masakan itu akan bisa dijalankan dengan proses waktu yang sangat cepat. Artinya begini saudara, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus dan kita berkobar-kobar, maka mungkin masalah kita belum beres, tetapi dalam hati kita sudah merasakan kemenangan itu yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Mungkin masalah itu masih panjang perjalanannya, tetapi kita sudah putuskan bahwa suatu saat kita akan bisa meraih kemenangan yang jauh lebih besar. Masalah boleh ada, tetapi kita bisa menaklukkannya. Dan kita akan berkata, dengan kemampuan Tuhan yang ada dalam kehidupanku, maka semangat ini akan mampu memulihkan keadaanku dengan lebih cepat. Saudara, masalah tidak akan bisa redup, tetapi kalau masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita, mari bakar habis dengan sikap berkobar-kobar kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan akhirnya marilah undang kuasa Roh Kudus untuk berkuasa dalam kehidupan kita, agar kita tetap berkobar-kobar dalam Tuhan, tetap menjadi alatnya Tuhan, dan kita tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun juga, sehingga hidup kita benar-benar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.